Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lukman SPD. Saya dari SMA Negeri 3 Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan berbagi praktek baik dari pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SMA untuk mata pelajaran peminatan. Bapak guru hebat semua, dalam pikiran saya sudah seharusnya anak-anak di fase E dan fase F itu memiliki kemandirian dan mampu mengambil keputusan terhadap cara belajarnya. Namun pada kenyataannya saya masih menemui banyak siswa kesulitan menentukan cara belajarnya. Dalam pertanyaan yang sering mereka ajukan, boleh tidak Pak membuat ini, atau sering mereka meminta mengulangi apa yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa siswa-siswa itu belum mampu mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan setelah dia belajar, atau apa yang harus dilakukan untuk mempelajari sesuatu. Dan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menginginkan agar anak mampu mengambil keputusan bahwa cara belajar dia itulah cara belajar yang terbaik untuk dirinya. Bapak Ibu guru hebat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran itu nantinya akan berdiferensiasi, terutama dapat menghasilkan diferensiasi produk. Dari langkah-langkah yang pernah saya lakukan, yang pertama adalah langkah mengenali diri. Langkah mengenali diri ini sangat penting bagi siswa. Untuk melakukan langkah mengenali diri siswa ini bisa kita melibatkan bimbingan konseling yang ada di sekolah, atau kalau secara mandiri maka saya sering menggunakan dari bantuan website yaitu akupandai.id. Kita bisa mengaksesnya di sana dan siswa juga dapat mengetahui gaya belajarnya sendiri, minat bakatnya dan kepribadiannya. Dari data itu nanti akan kita teruskan ke proses pembelajarannya. Untuk mengenali diri ini itu dilakukan pada awal pembelajaran, biasanya pada pertemuan pertama. Setelah kita mengenali diri siswa dan mendapat data siswa, maka selanjutnya yaitu memahami kompetensi selama satu fase atau 1 tahun. Jadi kita uraikan kepada siswa, berdiskusi dengan siswa tentang kompetensi apa yang akan diperolehnya atau yang dikuasainya selama 1 fase atau 1 tahun pelajaran ini. Selanjutnya adalah membuat rencana. Rencana di sini saya bagi menjadi 3, yaitu rencana belajar siswa. Jadi siswa ikut merencanakan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Rencana ini berupa representasi penguasaan kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa. Dalam proses perencanaan pembelajaran, ini sangat penting untuk melibatkan siswa agar siswa merasa bahwa dirinya ikut merencanakan pembelajaran untuk dirinya. Langkah selanjutnya adalah langkah pembelajaran, di mana setiap pembelajaran harus disampaikan tujuan yang akan dicapai oleh siswa pada hari itu, sehingga dia punya acuan, punya tolak ukur bahwa keberhasilan dia belajar pada hari itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Langkah yang kelima yaitu membuat rubrik. Membuat rubrik juga menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran diferensiasi produk ini, karena rubrik inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai sejauh mana penguasaan kompetensi atau karya yang dibuat oleh siswa. Dalam hal ini biasanya akan lebih mudah saya gunakan Google Classroom, karena di Google Classroom sudah ada fasilitas untuk membuat rubrik. Siswa dapat memberikan masukan terhadap rubrik yang akan dibuat dalam menghasilkan karya mereka. Langkah berikutnya dalam pembelajaran akan kita terapkan diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini bisa kita peroleh data dari tes awal tadi, bahwa siswa kita kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin siswa yang
lebih suka atau gaya belajarnya membaca, maka kita kembang dengan yang membaca. Yang suka melihat visual, maka dia visual. Yang auditori, kemudian yang kinestetik juga kita kelompok kinestetik. Sehingga ini akan mempermudah mereka untuk memahami pembelajaran itu sendiri. Dari diskusi yang mereka lakukan di kelompok mereka, nanti mereka akan memperoleh inspirasi apa yang akan mereka hasilkan sebagai produk. Nah, disinilah letak diferensiasinya. Dari pengalaman yang saya peroleh, beberapa diferensiasi yang diperoleh siswa, ada siswa yang mampu membuat presentasi dan mempresentasikan hasilnya. Ada juga siswa yang menginginkan dia membuat poster. Ada juga siswa yang membuat video. Ada juga siswa yang catatannya bagus, rapi, dia akan membuat catatan. Ada juga siswa yang membuat makalah. Atau bahkan ada siswa yang mendemonstrasikan apa yang diperoleh dari belajarnya di depan kelas sebagai hasil belajar bersama dan menjadi kekayaan di kelas itu sendiri. Nah, dari berbagai macam produk ini tadilah akan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Mereka senang karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bapak Ibu guru hebat, dari apa yang sudah saya utarakan dari 7 langkah yang saya sampaikan tadi, di sini profil pelajar Pancasila yang paling umum dikembangkan yaitu mandiri dan kreatif. Anak-anak sangat mandiri dalam belajar dan sangat kreatif dalam menghasilkan produk. Sebenarnya masih ada hal lain yang ingin misalnya dalam bentuk gotong royong. Namun ini masih sedikit sekali karena anak-anak masih cenderung untuk berfokus pada ekspor pada diri mereka masing-masing. Namun masih ada beberapa persen siswa yang dia mau melaksanakan kegiatan secara kelompok atau menghasilkan karya secara berkelompok. Kemudian untuk refleksi dari kegiatan yang dilakukan, maka beberapa catatan yang saya peroleh di sini yaitu tentang jadwal, di mana pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan jam yang banyak atau durasi yang panjang, sehingga betul-betul siswa mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Kemudian saya itu berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, juga penting agar bisa memastikan bahwa benar-benar gaya belajar siswa itu sesuai dengan yang ada pada dirinya sendiri. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, yaitu bahwa apa yang saya sampaikan mungkin ada yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu ditingkatkan. Ya, kami mohon masukan dari Bapak Ibu guru hebat semua. Dan apabila ada kata-kata dari saya yang salah, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.